Bismillah. Berikut ini adalah artikel yang sangat berharga yang bisa kita ambil keilmuannya terkait bangsa jin yang suka memanfaatkan tubuh manusia sebagai tempat tinggal yang nyaman, bahkan mendapatkan makanan yang enak dan terjamin kehidupannya di dalam tubuh manusia. Dan semua itu bisa terjadi dikarenakan ketidaktahuan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga dari hal tersebut. Berikut ini pembahasannya. 1. Jin ikut makan dan minum saat manusia makan dan minum dengan tangan kirinya. Jangan pernah makan minum pakai tangan kiri, sebab syaitan dalam tubuh akan ikut makan minum dan akan menambah energi mereka. Dan syaitan dari luar akan tertarik masuk ke dalam tubuh, sebab akan dapat makanan dan minum gratisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. 2. Masuk rumah awali dengan zikir agar jin tidak dapat masuk ke rumah. Dan saat mau makan, baca doa agar syaitan tidak ikut makan dan minum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka syaitan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam. Namun, ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, syaitan pun berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Ketahuilah, saat syaitan masuk ke rumah, dia tidak harus menunggu penghuninya makan, sebab syaitan dapat langsung makan makanan dan minum yang sudah tersaji di meja makan. Makanan atau minuman yang sudah disentuh jin dan diambil sarinya akan mengandung penyakit dan hilang keberkahannya. 3. Jangan biarkan ada bangkai hewan di rumah. Bangkai merupakan makanan syaitan. Karena bangkai itu berasal dari hewan yang mati atau disembelih tanpa disebutkan bismillah. Waspadailah. Jika Anda tiba-tiba melihat bangkai cicak, tikus, kelabang, ular, atau hewan lainnya di dalam rumah atau di seputar rumah, sebab itu adalah sarana makanan jin. Walaupun jin tidak dapat makan dari Anda, tapi jin bisa dapat asupan makanan dari bangkai hewan. Banyak kasus orang yang terkena sihir menemui beragam bangkai hewan di rumahnya, sebab itu adalah makanan jin. Jika mendapatinya, segera bacakan ayat kursi, lalu tiupkan ke bangkai itu. Selanjutnya dibakar atau dikubur dalam tanah. Dan jangan dibuang dekat rumah, sebab akan mengundang jin datang. 4. Makanan dan minuman memabukkan. Minuman yang memabukkan adalah minumannya syaitan. Di antara yang dijadikan dalil adalah surat Al-Maidah 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Jangan pernah makan narkotika, ganja, pil ekstasi, dan lain-lain. Juga jangan minum yang memabukkan, seperti bir, anggur, dan lain-lain. Sebab syaitan akan ikut makan dan minum, dan akan banyak mengundang syaitan masuk dalam tubuh atau tinggal di rumah. 5. Tulang dan kotoran atau tinja. Itu makanan jin. Tulang hewan yang tidak disebut nama Allah saat memotongnya akan jadi makanan syaitan. Sedangkan yang disebut nama Allah, maka akan jadi makanan jin muslim. Lalu kotoran atau tinja kering dari makhluk hidup, baik manusia dan hewan, akan jadi makanan jin, baik jin muslim atau kafir.
Dalam Sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya." Abu Hurairah jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran atau telek." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau, dan aku berlalu pergi." Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran?" Beliau bersabda, "Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin." Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nashibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Ya, jin suka makan tulang apa saja. Mereka suka mengkonsumsi dan menyerap intisari dari tulang-tulang yang mereka makan, seperti tulang ayam, tulang anjing, hingga tulang manusia. Jangan heran, kotoran manusia menjadi makanan favorit para jin dan setan. Tidak salah jika Rasulullah menyebutkan kamar mandi manusia atau WC menjadi tempat bersarangnya jin. Ingatkanlah kepada diri Anda untuk selalu membaca doa sebelum memasuki kamar mandi, agar terhindar dari gangguan mereka. 5. Makanan dan minuman dari hasil riba atau harta haram. Makanan dan minuman dari hasil riba atau harta haram. Walau Anda membaca basmalah atau pakai tangan kanan sekalipun, tetap tiada berguna. Tetap akan jadi makanan dan minuman setan, karena makanan dan minuman itu sudah menjadi haram. 6. Setan dari kalangan jin senang memakan darah. Hati-hati, jin senang memakan darah. Darah apa sajakah yang dimakan? Semua darah, termasuk memakan darah manusia, seperti darah kecelakaan dan menstruasi. Untuk itu, bagi wanita yang sedang menstruasi, jangan membuang darahnya sembarangan, karena nantinya darah kotor tersebut bisa menjadi sarang dan tempat jin untuk makan. Sebab di dalam darah terdapat banyak sekali sari-sari makanan. Wanita yang haidnya tidak berhenti itu karena gangguan setan di rahim yang senang memakan darah haid. Rasulullah menjelaskan, darah istihadah itu adalah hentakan atau tekanan dari setan. Hadis riwayat Ahmad. 7. Aroma bau makanan. Bau sate, bau ikan bakar, atau bau tumisan. Intinya semua bau masakan yang mengeluarkan aroma harum. Jika manusia yang dirasukinya tidak segera membaca basmalah, maka bau yang dihisap manusia akan diambil jin untuk jadi makanannya. 8. Bau harum atau busuk. Ada sebagian jin yang menyukai bau melati, bau mawar, dan beragam aroma bunga-bungaan. Jika hidung manusia menghisap aromanya, tidak baca basmalah, maka aroma bunga yang harum itu bisa dihisap jin dan menjadi sumber makanannya. Lalu bau busuk seperti bau bangkai, bau menyan, bau hio, dan beragam bau busuk lainnya, aromanya juga disukai setan, dan bisa dihisap setan untuk kekuatannya. Jika manusia yang merasakan aroma bau tersebut tidak membaca basmalah. Aroma yang tidak disukai kalangan setan jin adalah gaharu dan kasturi. Dua aroma ini, jika terhisap oleh jin, akan melemahkan dan menyiksa jin. 9. Diantar oleh dukun. Jin-jin sihir di dalam tubuh manusia mendapatkan transferan makanan dari dukun melalui kurir jin juga. Maka jika manusia itu
selalu membaca 3 kul, lalu ditiupkan di telapak tangan, dan diusap ke seluruh tubuh, minimal pagi dan sore atau sewaktu hendak tidur, atau sehabis sholat baca doa perlindungan. Maka itu akan menjadi benteng bagi tubuh, sehingga jin tidak bisa dapat asupan makanan dari luar. Perlu diketahui oleh para pemirsa, sekali jin makan, atau dapat asupan makanan, maka bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, makanan itu baru habis dimakan jin. Dengan jisimnya yang sangat kecil di aliran darah, maka tidak butuh banyak kalori dan zat makanan seperti manusia. Analoginya, jika kita makan sepiring baru kenyang, maka jin cukup makan makanan seukuran sebutir beras untuk mendapatkan energi, sebab menyesuaikan kondisi tubuhnya yang sangat kecil di aliran darah. Ingin agar jin hilang sumber makanannya, lakukan amalan ini jika Anda menderita gangguan jin. Ambil segelas air, lalu baca ta'awud dan sholawat Nabi 3 kali. Lalu baca doa, "Ya Allah, melalui air ruqyah ini, hamba memohon musnahkanlah tempat simpanan makanan jin dalam tubuhku ya Allah. Jangan biarkan jin mendapatkan makanan lagi, ya Rabb. Amin." Ataupun doa yang serupa lainnya. Lalu bacalah Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul sebanyak 3 atau 7 kali. Setiap selesai membaca 1 surat, dihembuskan ke dalam air. Bacalah basmalah, lalu minum air tersebut. Semoga semua simpanan makanan jin di dalam tubuh hilang, sehingga jin semakin lemah dan mati, atau keluar dari tubuh sebab kelaparan. Allahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalam.